Halo sahabat Fametik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Masih di ajang Liga 1 BRI, walaupun gue ngerasa Liga 1 BRI kali ini masih kurang greget karena tidak adanya degradasi, tapi ya nggak apa, kita coba bahas ya. Nah, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persis Solo melawan Persija Jakarta. Coba kita lihat dulu di pertandingan mereka sebelumnya. Nah, di pertandingan mereka sebelumnya, Persis Solo ditahan imbang oleh Dewa United dengan skor 1-1. Jadi kalau kita melihat secara statistik, Persis Solo kalah dalam hal penguasaan bola, yaitu hanya di angka 47%. Kesempatan mereka menciptakan gol juga hanya mendapatkan 9 kali, tapi mereka 7 kali berhasil tembakan ke arah gawang. Dari total passing yang dilakukan, mereka hanya melakukan 384 kali total operan, dan operan yang berhasil adalah sebanyak 320 kali operan yang berhasil. Secara serangan, Persis Solo lebih banyak melakukan serangan dibandingkan Dewa United, yaitu sebanyak 86 kali serangan, dan serangan berbahaya juga lebih banyak, yaitu sebanyak 53 kali serangan. Jadi di pertandingan ini memang walaupun bermain di kandangnya Dewa United, gue melihat Persis Solo lebih unggul dalam hal serangan memang. Jadi walaupun mereka adalah kalah dalam hal penguasaan bola, tapi Persis Solo mempunyai serangan yang cukup efektif. Jadi serangan-serangan mereka berhasil selalu masuk ke jantung pertahanannya Dewa United. Jadi tusukan-tusukan dari sisi kiri itu biasanya dari Zainal Arif itu selalu bisa melakukan umpan cutback ke tengah. Cuman sayangnya umpan terakhirnya itu tidak ada yang berhasil menyambut untuk menjadi sebuah gol. Hanya satu kali yang berhasil, dan akhirnya itu yang menjadi gol. Dan akhirnya Dewa United juga sedikit melakukan perubahan terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh Persis Solo di babak pertama. Akhirnya di babak kedua Dewa United sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Persis Solo kalau gue melihat. Dan sepertinya Persis Solo tidak siap akan perubahan yang terjadi oleh Dewa United. Jadi Dewa United memasukkan seseorang yang cukup berpengaruh kalau menurut gue, itu si Ringo, dan akhirnya dia pula yang menciptakan gol penyama kedudukan dari Dewa United. Ya, sepertinya memang ada sedikit kelengahan dari lini pertahanannya Persis Solo, padahal di babak pertama mereka cukup menguasai dan mereka cukup solid kalau menurut gue dalam lini pertahanan. Tapi di babak kedua mereka tidak siap dengan perubahan yang terjadi, akhirnya mereka berhasil disamakan. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Persija Jakarta, ini pertandingan cukup dramatis. Baru selesai aja tadi, yaitu mereka berhasil menang 3-2 dari Bali United di Stadion Patriot Candrabaga. Pertandingan ini cukup dramatis sekali karena awalnya Persija Jakarta berhasil unggul, tapi Bali United berhasil melakukan comeback menjadi skor 2-1, dan akhirnya Persija Jakarta berhasil juga mengungguli lagi Bali United dengan memasukkan 2 gol di babak injury time. Dan 2 gol itu adalah 2 gol dari set piece. Tapi memang gue melihat di pertandingan ini semangat juang dari Persija itu nggak berhenti kalau menurut gue. Walaupun mereka sudah menyamakan kedudukan, mereka tetap berfokus untuk menambah keunggulan, dan akhirnya mereka berhasil. Kita lihat dulu secara statistiknya. Secara statistik penguasaan bola Persija Jakarta unggul dibandingkan dengan Bali United, yaitu sebanyak 59%. Kesempatan menciptakan golnya yaitu sebanyak 20 kali loh Persija Jakarta, tapi sayangnya hanya 7 yang mengarah ke arah gawang. Secara total operan mereka melakukan 435 kali operan dan 370 kali operan yang berhasil. Secara serangan juga mereka melakukan sebanyak 112 kali serangan, 77 serangan berbahaya. Nah, di pertandingan ini memang gue melihat dominasi dari Persija Jakarta. Walaupun sebenarnya Bali United berhasil mencuri sebenarnya dari kelengahan-kelengahan yang terjadi di lini pertahanannya Persija Jakarta. Jadi 2 golnya Bali United kalau menurut gue lebih karena kelengahannya dari pemain bertahannya Persija Jakarta. Dan kelihatan banget itu kemarin Thomas Doll marah-marah banget itu waktu ketika mereka kecurian. Tapi akhirnya mereka di babak kedua mereka berhasil bangkit. Mereka berhasil menggempur, walaupun cukup lama mereka bisa membobol lagi gawangnya Bali United karena lini pertahanan dari Bali United cukup kompak dan juga cukup solid dan memberikan sesuatu yang cukup berarti buat
pemain depannya dari Persija Jakarta. Tapi akhirnya Persija Jakarta walaupun secara open play mereka tidak bisa berhasil menciptakan gol, mereka memanfaatkan set piece. Yang satu dari tendangan bebas dan satu adalah dari tendangan penjuru. Dan inilah kelengahan dari pemain Bali United. Akhirnya dalam posisi klasemen akhirnya Bali United direbut oleh Persija Jakarta. Persija Jakarta kayaknya posisinya 3 kalau nggak salah sekarang. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persis Solo melawan Persija Jakarta, yang pertandingan ini akan dilaksanakan di kandangnya Persis Solo. Persis Solo walaupun tim promosi menurut gua sudah berubah, sudah bertransformasi. Walaupun awal-awal mereka cukup terseok-seok kalau menurut gua, tapi ketika ada perubahan pelatih sepertinya mereka berhasil beradaptasi dan mereka sudah mulai terbentuk permainannya kalau menurut gua. Rio Matsumura, pemain asingnya mereka itu berhasil dieksploitasi kemampuannya sehingga dia menjadi andalannya Persis Solo sekarang. Bahkan Zainal Arif dan pemain-pemain lain tuh menjadi supporting yang cukup bagus menurut gua dalam lini serangnya dari Persis Solo. Dan sepertinya Persis Solo kemarin sebenarnya waktu lawan Dewa United secara serangan oke menurut gue. Cuman mereka di babak kedua sepertinya lini pertahanan mereka belum siap sih sebenarnya terkait dengan perubahan yang terjadi. Walaupun sebenarnya mereka sempat melakukan serangan kembali, tapi ya sepertinya memang kelengahan-kelengahan masih terjadi di lini pertahanannya Persis Solo. Nah, sedangkan Persija Jakarta memang mereka lengah kemarin, mereka akhirnya berhasil dicuri gol oleh Bali United, tapi mereka menunjukkan mental yang sangat kuat kalau menurut gue. Mereka menunjukkan mereka tidak mau kalah di kandangnya mereka sendiri di depan pendukung dari Persija Jakarta di Jackmania. Mereka membuktikan itu dan mereka berhasil menyamakan kedudukan. Nah, yang gue sukanya ketika mereka berhasil menyamakan kedudukan, mereka tidak berpuas diri. Mereka segera kembali menyusun formasi mereka untuk segera melakukan kick off supaya mereka bisa untuk menang kembali. Hansa Muyama tidak mau berselebrasi, dia langsung mau balik ke posisi. Pokoknya kita harus siap lagi untuk bisa mencetak gol lagi, dan itu akhirnya dibuktikan gitu. Itu hanya dibuktikan dan itu menunjukkan mental yang sangat kuat kalau menurut gue. Dan yang memang harus seperti selama belum peluit berbunyi, gol harus dituju, dan akhirnya mereka bisa membuktikan kepada pendukung dari Persija Jakarta di Jackmania bahwa mereka bisa menang di Patriot Candrabaraga dan mereka bisa naik ke posisi peringkat 3 klasemen. Luar biasa performanya kemarin. Nah, balik lagi ke pertandingan ini, gua nggak tahu nih. Kalau menurut gua kemungkinan besar sih pertandingan ini akan berakhir imbang kalau menurut gua dalam hal permainan, karena kita tahu ketika Persis Solo bermain di kandangnya mereka sendiri dengan dukungan dari para supporternya mereka mempunyai nilai lebih. Nah, sedangkan selama ini secara performance juga pertandingan Persija masih belum stabil kalau menurut gue, dan tadi pun ya masih belum stabil karena mereka sempat melakukan kesalahan dan akhirnya dicuri 2 gol oleh Bali United, dan itu golnya karena kesalahan sih kalau gue melihatnya, dan itu menjadi masalah saat ini. Dan memang rotasi pemain juga menjadi suatu hal yang kritikal di pertandingan kali ini atau di Liga 1 BRI ini karena waktunya cukup padat, dan untuk mencegah pemain cedera itu yang memang mau nggak mau harus dilakukan rotasi pemain, dan itu menjadi kunci sebenarnya kalau menurut gua. Tapi kalau menurut gua sepertinya kemungkinan di pertandingan ini akan berakhir imbang. Jadi memang sekarang lini klasemen atas dari Liga 1 BRI cukup ketat ya persaingannya, yaitu antara PSM Makassar, Madura United, Persija Jakarta dan juga Bali United, tambah Persib Bandung juga poinnya cukup tipis ya. Jadi semua masih berpeluang. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.